So glad to be here semua. Meskipun setiap minggu saya selalu ada, kecuali saya pergi keluar kota. Tapi I'm so glad kita bisa sama-sama di tempat ini. Mungkin boleh kiri kanan, depan belakang, boleh ucapkan kata-kata yang baik, positif buat orang-orang di sekeliling kalian. Baik gitu ya, positif gitu ya. Katanya ucapin kata baik, positif. Oke, semuanya. Oke, hari ini kita akan sama-sama memulai series yang baru dari ibadah di Shine. Judulnya adalah Life After Campus ya. Jadi dengan subtema adalah Thriving in Career. Oke, ini kayaknya kecinta-lauraan banget ya Shine ini ya. Kebule-bulean gitu. Enggak teman-teman, kita sama-sama belajar ya. Bahasa Inggris saya juga enggak expert banget gitu. Saya juga bukan lulusan dari kampus di luar negeri. Tapi kita sama-sama belajar ya. Jangan minder kalau bilang kok pada bahasa Inggris semua nih PPT-nya, slide-nya dan sebagainya. Justru ini jadi wake up call buat kita belajar bahasa Inggris sama-sama ya. Jadi bukan berarti gini, gereja ini, Youth Shine ini English banget gitu. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi ini untuk membangun kita ya kan, karena kan everywhere sekarang bahasa Inggris itu jadi salah satu bahasa yang standar. Ini sekedar intro aja ya teman-teman. Terus kemudian temanya Life After Campus ini ditujukan bukan cuma sekedar teman-teman yang sudah atau sedang berkuliah atau menuju kuliah, tapi ditujukan untuk mengequip, memperlengkapi setiap kita yang memang pasti pada dasarnya akan terjun ke dunia bekerja, dunia marketplace, terlepas dari kita kuliah atau tidak ya. Dan selanjutnya kita akan lihat di sini teman-teman, Thriving in Career. Itu artinya apa sih? Thriving in Career itu kayak ibaratnya gini, bahasa Indonesianya kayak sukses di dunia karir gitu ya. Sukses di dunia bekerja gitu kalau bahasa Indonesianya. Nah, apa yang dikatakan dunia tentang sukses di dunia karir itu biasanya ini nih, ada 5 poin berdasarkan ChatGPT. Yang pertama adalah gini, kita climbing bahasa Indonesia apa ya? Meniti karir, meniti tangga karir, ya kan? Karena biasanya di setiap organisasi itu ada tingkatan pekerjaannya gitu, jabatannya, ada posisinya. Mungkin dimulai dari anak magang, kemudian jadi pegawai tetap. Pegawai tetap pun dibagi lagi, ada yang senior, ada yang junior, ada yang manajer, ada yang senior manager, dan makin banyak jumlah karyawannya, makin multinasional perusahaannya, biasanya karirnya lebih berjenjang lagi, begitu teman-teman. Jadi selanjutnya apa sih yang dunia katakan tentang sukses di dunia karir itu adalah financial sukses, financial freedom ya kan. Saya mau nih menjadi sukses, mungkin gak cuma sekadar dalam dunia profesional, tapi juga dalam dunia investasi ya kan, financial freedom ya kan, dengan kiblatnya Timothy Ronald gitu ya, atau Theoderic ya, pokoknya banyak lah ya sekarang ya yang buka-buka kelas lah biasanya gitu. Nah yang ketiga, recognitions and influence. Oh saya mau sukses itu karena saya mendapatkan pengaruh, kemudian ada recognitions, bahkan juga nggak jarang beberapa company bikin employee of the month gitu kan, berarti mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekelilingnya. Kemudian ada juga yang berpendapat kesuksesan dalam dunia karir ini kalau kita bisa mencapai yang namanya work-life balance gitu. Dan selanjutnya ada yang namanya personal fulfillment. Orang-orang yang mungkin di bidang akademisi gitu kan, kalau dia bisa mendapatkan atau menghasilkan satu paten atau juga research
atau studi yang bisa menjadi berkat atau dampak buat orang, itu termasuk aktualisasi dirinya. Ada ya, kalau nggak salah ya, salah satu orang yang membantu menemukan vaksin COVID itu dari Indonesia. Ada seorang perempuan yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Prabowo. Ya, kalau nggak muncul di TikTok kalian, kayaknya kalian kurang expand TikTok kalian untuk hal-hal yang berbau ekonomi dan sosial politik. Oke, selanjutnya. Ya, kita akan belajar itu apa kata dunia tentang kesuksesan dalam dunia karir atau pekerjaan. Kenapa sih Shine bahas ini? Karena karir atau dunia kerja itu adalah sesuatu yang esensial dalam hidup kita. Suka atau nggak suka, teman-teman, kalau kita lihat siklus hidup manusia di sini, ada usia newborn, itu kan baru di dalam kandungan ibu, kemudian ada bayi, ada toddler, ada preschool, sampai menjadi opa-opa di sini. Opa, beneran opa ya, bukan opa Korea. Kalau di situ, kalau kalian mungkin nggak kelihatan ya, itu ada rentang usianya. Coba kita lihat ya. Ini quick count, quick one ya. Apa itu survei? Yang usianya 18 sampai 25, angkat tangannya. 18 sampai 25, wis. Berdasarkan gambar ini Anda termasuk teenager. Hah, teenager gitu. Ya oke, yang 30 sampai 35, angkat tangannya. Saya udah 35, ngepas nih. Adult. Ya, dan seterusnya ya. Jadi, nah tadi kan kenapa sih esensial banget bahas masalah pekerjaan, bahas masalah marketplace, bahas masalah bisnis lagi ya next week. Kenapa? Karena sesignifikan ini teman-teman, hampir 40 tahun di hidup kita akan bekerja. Benar apa benar? Coba kalau kita pukul rata nih ya, di Batam ini, itu adalah salah satu fenomena yang awal-awal aku cukup kaget, cukup impress, karena Batam ini usia kerjanya tuh muda banget. Ada yang udah bekerja dari usia 17, ada pernah di sini? Oke, angkat tangan, iya kan? Wah, banyak loh di Batam ini yang masih sekolah tapi bisa kerja. Bahkan lagi kuliah bisa kerja. Anak-anak UIB mana yang kelas malam siangnya ngapain? Kerja. Wih, semangat kerja. Ya kan? Bahkan ada salah satu bank lokal ya yang itu pasti anak UIB masuk sana tuh. Afiliasi soalnya. Nggak usah disebut, soalnya dia nggak sponsor. Nah, di sini ya, bayangin teman-teman, kalau kita pukul rata aja, umur 20 udah kerja. Ayo, kerja habis itu sampai berapa tahun? Umur pensiun berapa di Indonesia? Berapa? Benar sekali, 65 tahun. Berarti 20 sampai 65, sekitar 45 tahun itu kerja. Ya, terlepas Anda pewaris maupun perintis. Ya kan? Terlepas pewaris atau perintis, kerja nggak tetap kerja. Bahkan pewaris sekalipun harus mengelola apa yang diwariskan oleh orang tuanya, ya kan? Contohnya kita kenal Grace Tahir. Grace Tahir ini dia anak dari Bapak Tahir, Maya pada grup, ya itulah sekitarnya. Lipo misalnya dan sebagainya. Bakri, ya itu kan punya generasi pewaris ya. Dan bahkan terlepas dia kerjanya sekuler atau rohani ya. Rohani itu maksudnya misalnya yang ditun dia kependetaan seperti itu juga termasuk dalam bekerja. Nah, berarti bekerja itu adalah salah satu dari esensi hidup manusia. Dan itu sangat alkitabiah teman-teman. Kalau teman-teman sempat bisa nge-recall, kita pernah bahas ini teman-teman. Satu kata ini yang namanya, sama-sama baca yang huruf biru. 1, 2, 3. Avodah. Avodah ini bukan merek minuman, tapi adalah salah satu bahasa yang dipakai oleh Alkitab untuk mendeskripsikan 3 aktivitas ini. 3 aktivitas ini dideskripsikan dengan kata yang sama yaitu avodah. Yang pertama service, worship, and work. 3 ya, service, worship, and work. Di dalam bahasa Indonesia adalah pelayanan, penyembahan, dan pekerjaan. Pelayanan, pekerjaan, dan penyembahan itu
kata yang digunakan di dalam Alkitab sama, yaitu avoda. Ya, jadi nggak bisa dipisahkan tuh hari Minggu begini, besok Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat begono, nggak bisa. Jadi kita sebagai anak-anak yang ngakunya anak Kristus, ya, pengikut Yesus, nggak bisa tuh kalau di gereja hari Minggu haleluya, kalau di luar halelupa gitu kan, ya kan? Jadi nggak bisa karena itu semua satu kesatuan. Pelayanan, penyembahan, dan pekerjaan itu satu. Jadi bekerja itu sendiri adalah desainnya Tuhan dari awal. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan, disuruh ngapain? Bukan cuma menikmati, tapi mengelola. Mengelola itu artinya bekerja. Bukan berarti gini, ini kan udah ada taman nih, Taman Eden. Ini pohonnya nggak bakal layu gitu. Ya tetap perlu diusahakan. Terus kemudian ini hewan ini nggak perlu dirawat. Enggak, Taman Eden itu juga dikelola. Makanya desain Tuhan untuk manusia itu apa? Bekerja. Ya, mari kita bersama-sama introspeksi. Kalau kita itu masih tim mager. Kalau kita tim mager, kalau kita tim malas gerak, ya berarti kita itu melenceng tuh dari desainnya Tuhan yang mau kita terus mengelola. Sama-sama katakan mengelola. Jadi kalian gitu bisa kenalan sama orang ya meskipun masih sekolah, I'm the manager. Iya, mengelola apa? Mengelola hidup gua sendiri gitu. Ya kan, pengelola soalnya. Jadi sekali lagi ya, bekerja bukan akibat dosa. Ya, bekerja bukan akibat dosa. Tapi bekerja dengan susah payah itu akibatnya dosa. Paham ya? Kan kalau udah baca Alkitab mungkin mikir gini kan, tapi kan dibilangnya gara-gara manusia jatuh dalam dosa, terus akhirnya apa? Dikutuklah tanah. Ada yang melahirkan jadi susah. Kalau yang bekerja nih pria-pria, pada saat itu konteksnya Adam bekerja kamu akan bersusah payah. Benar kan? Tapi bukan bekerjanya akibat dosa, tapi bekerja dengan susah payah, itu akibat dosa. Paham teman-teman? Kenapa? Kenapa jadi bekerja jadi susah payah? Karena gini, ketika manusia jatuh dalam dosa masuk nih, sehingga manusia ini menciptakan yang namanya sistem dunia. Ya, apalagi sekarang isinya marketplace, banyak mungkin perusahaan, terus juga banyak yang dalam tanda kutip invisible hand katanya ya, yang menguasai dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang nggak takut akan Tuhan. Jangankan ngomong bisnis, ngomong pemerintahan aja, ngomong institusi aja, misalnya kepolisian, ya pasti kan ada aja nih, ya kan, oknum-oknum, sistem-sistem dunia, ya kan. Apa kalau katanya Timothy Ronald, haram tuh sistem riba. Tahu nggak riba? Yang senyum-senyum tahu tuh. Sama kita nontonnya, bro. ya oke. Jadi makanya kenapa sih kayak, kok mau diberkati, mau hidup berkelimpahan, susah payah? Ya emang begitu, bro, gitu. Ya emang begitu adanya, gitu. Karena memang dunia ini dikelilingi, dikuasai oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Makanya ini wake up call buat kita orang-orang yang mengenal Tuhan untuk mengisi dunia marketplace. Amin. Jadi kalau kalian punya misalnya jadi pengusaha, jadi kalian itu mempekerjakan orang dengan fair, memperlakukan dengan baik dan lain sebagainya. Kalian tidak korupsi dan lain berikutnya. Nah, makanya di sini kita belajar teman-teman di Alkitab sendiri, bekerja ini bukan sesuatu yang asing, ya, bukan sesuatu yang awam. Makanya di Kolose 3 ayat 22 sampai 23, saya bacakan bahasa Indonesianya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga, ini ayat yang suka jadi favorit semua orang. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, konteks ini diberikan kepada jemaat yang
pada saat itu di Kolose memang adalah budak. Yang budak korporat katakan, katanya jangan budak lah apa dong? Iya gitulah pokoknya. Ya maksudnya budak korporat ini ya karena kita menjadi pegawai gitu ya. Yang jadi pegawai-pegawai katakan, "Uhuy." Iya. Oke, nah pegawai-pegawai ya katakan gini kan, pegawai-pegawai janganlah kita harus taat pada Tuhan kita di dunia ini. Ya. Berusaha menyenangkan hati mereka. Nah, di sini ditekankan lagi teman-teman. Kalau kita bekerja, maka bekerja itu terasosiasi sama iman kita. Terasosiasi sama bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Rasa takut dan hormat kita akan Tuhan ditunjukkan juga dalam hal sikap hati kita kepada pemimpin, pada atasan, kepada bos, kepada dosen, kepada guru, ya. Itu terasosiasikan. Jadi tadi avodah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kerohanian kita. Bahkan Yesus sendiri sering loh menggunakan perumpamaan tentang bekerja, tentang pekerja. Sering nggak? Sering. Salah satunya contohnya tentang talenta. Terus ada Tuhan yang memanggil orang untuk bekerja, upahnya berbeda. Kalau baca Alkitab, Yesus itu sering banget pakai perumpamaan tentang bekerja, tentang dunia bekerja. Karena memang, sekali lagi, bekerja itu adalah realita yang dijalani oleh semua manusia. Dari zaman Tuhan Yesus sampai sekarang. Itu realita. Tidak ada orang yang dalam tanda kutip bisa makan kalau enggak kerja. Kecuali masih bayi, si anak-anak. Ya kan? Kalau katanya di dalam bahasa Israel gini, there is no free lunch. Ya, jadi bekerja itu adalah realita yang dijalani oleh manusia, suka atau tidak suka, pewaris maupun perintis. Yang ngerti katakan ya, oke. Selanjutnya, nah, jadi kita semua pasti akhirnya sadar, oh ya, ternyata di dalam Alkitab diajarin nih tentang sikap hati pekerja, sikap hati seorang yang bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi dari cerita dalam Alkitab yaitu Daniel. Ada yang sini namanya Daniel? Daniel? Iya. Satu aja, biasanya banyak. Dua, oh ya. Oke, Daniel. Nah, cerita tentang Daniel ini teman-teman, kalau kita baca itu adalah cerita dari orang yang, siapa di sini punya LinkedIn? Wih, kaget banget ya Cece ini kalau ngomong suka lompat-lompat gitu ya. Oke, jadi tahu nggak resume? CV tahu ya? Nah, Daniel ini CV-nya keren banget. Keren banget teman-teman. Ini kalian kalau bisa cari lah di Google juga. Daniel ini bekerja selama 70 tahun. Kalau tadi kan normalnya 40-45 tahun ya. Ini bekerja dari usia dia tuh diangkut itu berarti 17. Berarti sekitar 18 sampai 88 tahun. Berarti dia itu tercatat bekerja selama 70 tahun dan bukan main-main, bekerjanya tuh di dalam istana. Ya, bekerjanya di dalam istana dan melayani 4 raja besar. 4 raja. Bayangin. Sekarang siapa di sini yang pernah kerja, terus bosnya ganti, stylenya ganti? Kalau bos yang ini tipenya sukanya disapa gitu. Diganti bos lagi, bos yang lain lagi, bos ini gak suka sapa-sapa, yang penting kerjaan beres, maunya reportnya komplit gitu. Pernah ada yang ngerasain gitu? Oke, ya kan? Ganti bos, ganti lagi style kepemimpinannya. Ini bayangin, 4 raja dengan budaya yang berbeda. Ya, tiba-tiba lah, bosnya ganti gitu. Waduh, kemarin udah dijanjiin promosi, ganti bosnya, tertunda deh promosi gua gitu. Ya, di Daniel nih ya, 4 raja 70 tahun. Dan di sini kalau teman-teman baca, makanya kalau baca Alkitab, pelajarin konteksnya. Kalau kalian baca, seolah-olah, karena berbeda ya, berbeda-beda pasal itu di usia dia yang berbeda. Sini aku kasih singkatnya aja ya.
Jadi di umur dia itu 17 tahun, dia itu dibawa sebagai budak ya, captive dari Yerusalem, dia pergi ke namanya di Babilonia. Di bawah pemerintahan Nebukadnezar, dia itu bekerja sama Nebukadnezar selama 45 tahun. Ya, di situ dia mengartikan mimpi di usia 18 tahun, kemudian mengartikan mimpi dari Nebukadnezar. Nah, kemudian tahu kan yang masa Daniel masuk dalam gua singa. Nah, itu bukan waktu zamannya dia di pemerintahan Nebukadnezar. Waktu dia masuk ke dalam gua singa, itu usia dia sudah umur 83 tahun. Itu di pemerintahan Raja Darius. Bukan Babel lagi, tapi Darius. Darius itu dari bahasa aslinya Mede ini. Pokoknya Darius the Mede gitu. Ada. Habis itu pemerintahan Raja Kores dari Persia dan selanjutnya. Nah, ini kalian baca aja. Ini keren banget. Jadi waktu kalian baca Daniel 1 itu sampai Daniel 5 itu masih Nebukadnezar. Daniel 6 itu udah cerita raja yang baru lagi. Makanya kok kayaknya kalau kita baca secara tanpa konteks kan kayaknya ngelompat gitu ya. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Nah, itu ada konteksnya. Jadi resumnya keren banget ya, teman-teman bisa kerja dengan 4 raja. Ada di Indonesia. Sri Mulyani 10 tahun. Oh ya, dia 2,5 presiden karena dia udah bekerja di zaman SBY, benar sekali. Presiden SBY, terus Jokowi berapa? Jokowi, abis Jokowi lanjut Prabowo tapi sebentar doang. Iya, itu kan keren nggak? Keren loh, Menteri Keuangan gitu kan, pernah bekerja di Bank Dunia. Nah, kira-kira begitu deh kalau dimasukkan ke dalam realita kita sekarang. Jadi dia bekerja di Nebukadnezar, Daniel 1-4, Belzazar masih sama, itu anaknya Nebukadnezar, itu di Daniel 5, dan di Daniel 6 tadi yang kisah dia dimasukkan di Persia, yaitu kerajaan Persia juga, Medo, Persia, Darius, dan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat nih ya, kita mau belajar hari ini cukup dari Daniel 1 saja. Cukup dari Daniel 1 karena itu relate lah, mirip lah dengan kita-kita ini yang tadi usianya teenager dan young adult ya kan, 18-35. Teenager dan young adult yang baru menapakkan kaki di dunia pekerjaan, di dunia marketplace. Di sini dikatakan di Daniel 1 ayat 3-4, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel. Tadi dikatakan Daniel itu keturunan Raja Josia dari kaum bangsawan yang akni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi banyak mereka ini udah pintar, udah cakap, tapi perlu diajarin lagi karena kan mereka dari tawanan ya, mereka kan dari bangsa Israel yang ibaratnya belum memahami tulisan dan bahasa orang Kasdim. Berapa lama mereka di training? Selama 3 tahun ya. Jadi dari zaman dulu udah ada tuh sistem probation. Sistem training udah ada ya. Sistem probation dididik selama 3 tahun. Sudah dididik selama 3 tahun, sudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi kalau di sini ada nggak yang probation namanya diganti? Oh, nama kamu siapa? Michi ya. Jadi apa? Michelo gitu misalnya. Kan namanya ganti gitu. Pas probation namanya diganti gitu. Enggak ya, enggak ada ya. Enggak ada sampai namanya diganti. Ini nama juga diganti. Cara berpakaian juga ganti. Bahasa pun diganti, ya kan? Jadi dididik selama 3 tahun, belajar tulisan, belajar bahasa, belajar budaya, sampai bicara soal santapan. Ibaratnya budaya itu kan bicara juga soal nggak cuma pakaian ya, tapi soal makanan kayak gitu, minuman dan sebagainya. Mungkin cara memberi hormat beda ya. Kalau Jepang kalau kasih hormat gimana? Nunjuknya 90 derajat ya kan. Kalau orang Jawa
Ya enggak sama-sama. Kayak ini aja. Kalau orang Batak, enggak. Horas gitu ya. Enggak kan dia diajarin budaya-budayanya. Nah, jadi mereka ini diajarkan selama 3 tahun, teman-teman. Nah, di sini dikatakan mereka dididik ya. Dididik itu artinya ditrain. Nah, kalau ada training, sebenarnya kita bisa berkata bahwa dicari standar kompetensinya, ya kan? Kalau dididik berarti harus ada apa? Ada perkembangan, ada pertumbuhan, ya kan? Ada tercapai yang dulu misalnya nggak tahu cara ngetik 11 jari, 10 jari gitu. Tiba-tiba bisa. Kan ada yang gitu ya. Dulu misalnya kita nggak ngerti cara bikin kopi gitu ya. Atau Dilon gitu ya. Dilon potong rambut. Mana Dilon tadi? Ada lah pokoknya. Oh ini dia. Saya kayak gitu. Di training dulu cara potong rambut dan sebagainya. Ada training-trainingnya. Yang ini orang kasir, teller, diajarin ngapain? Ngitung duit, ya kan? Jadi ada trainingnya. Nah pasti kalau ada training ada apa? Ada standar kompetensinya kan? Masa di training nggak jelas. Maksudnya tujuannya apa yang dipelajarin. Nah di training ini berarti kita belajar di dalam konteks kita sekarang, teman-teman, harus ada standar kompetensi yang dicapai. Dan dunia itu mencari itu, teman-teman. Benar? Ya benar dong. Buktinya ini orang-orang ini ya dididik, di training. Nah, seringkali nih ya, kita ini sering terjebak dengan kata passion. Passion. Apalah itu ya? Passion. Passion itu orang selalu gini, aduh aku keterima sih, tapi nggak sesuai dengan passion aku, gitu ya. Oh, si paling passion gitu kan. Nah, passion itu orang suka mengertinya apa? Boleh? Volunteer? Passion apa? Jurusan, nggak apa-apa, bagus. Passion ada yang bilang jurusan, atau saya mau kuliah tapi nggak sesuai dengan passion saya, gitu. Orangnya ya sering bilang passion itu adalah sesuatu yang I like to do it, ya kan. Capek sekalipun gua rela, gua suka melakukannya. Mungkin ada tuh Valope ya, suka passionnya apa? Baking misalnya, kayak gitu ya. Nah, tapi seringkali nih kita anak-anak muda, saya bilangnya kita ya, bukan kalian ya, kita terjebak dengan kata passion sampai gini, ya udah gue sukanya itu, kalau kerja yang lain gue nggak maunya yang itu, ya. Padahal dunia ini menampar kita dengan realita gitu. Misalnya passion kita apa? Let's say dunia content creator, tapi kita tahu nih untuk mencapai situ kita standarnya belum nyampe, ya kan? Tapi dipaksain, gue mau kerja, padahal duit udah nipis, orang tua udah kasihan, punya adik-adik, ini lagi udah usia kerja kagak mau kerja gitu kan? Demi passion, karena passion. Nah seringkali orang lupa, sebenarnya passion itu bukan cuma berhenti dari what do you like, what I like, tapi sampai what I'm good at. Kalau kamu punya passion di situ, berarti kamu rela untuk mengorbankan waktumu, mengorbankan tenagamu untuk menjadi baik, bahkan untuk menjadi expert di hal yang kamu katanya passion. Katanya passion. Ya. Kalau misalnya siapa tuh? Steve Curry, siapa namanya? Stephen Curry. Siapa itu pemain basket? Ya itulah, itu namanya. Kalau dia bilang gini, gue passion, tapi dia nggak latihan, dia nggak bisa divalidasi tuh kepassionannya gitu loh. Jadi kalau kita mau bilang gue passion, berarti gue bisa sampai I'm good at that topic gitu. I'm good at that industry. Itu yang harus kita belajar. Jadi kalau cuma sekedar passion gue suka, ya anak kecil juga bisa bilang gitu. Tapi kalau kita orang dewasa, kita harus menunjukkan dengan standar kompetensi yang kita punya. Karena dunia ini kita dibayar karena hasil kerja kita, ya kan? Bahkan ya, kalau kalian lebih dalam lagi, di Alkitab, selain Daniel, ada Yusuf yang kerjanya bagus, kerjanya ciamik ya, sampai dipercaya, ya kan? Daud juga dipekerjakan sama bapaknya, jaga 2-3 ekor kambing domba.
Emang dia passion? Kayaknya enggak deh. Passion nih jagain 2 kali 2. Tapi apa? Dia good at di hal-hal yang dia dipercayakan. Jadi di dalam Alkitab ini, tokoh-tokoh Alkitab, catat ya, hidupnya enggak ada yang enggak melewati proses. Terus kita mau gitu, hidup tanpa proses. Yesus aja buat keselamatan kita, dia kan passion, makanya judulnya apa? Passion of the Christ. Karena keselamatan kita itu passionnya Yesus. Itu diusahain Yesus sampai dia berkorban. Jadi passion itu ada pengorbanan. Passion itu ada hal yang kamu investasikan. Hal yang kamu upayakan. Yesus aja mengusahakan loh keselamatan kita. Bahkan sampai berkorban. Jadi anak-anak muda shine, jangan anti sama yang namanya proses. Jangan gengsi karena passion. Cakep. Cakep nggak? Cakep ya. Sama-sama ini kita belajar. Lesson yang pertama adalah grow your competency. Sama-sama 1, 2, 3. Artinya adalah kembangkan kompetensi kamu. Talenta aja harus diupayakan, dikembangkan ya. Jangan cuma dikubur doang. Kamu punya kemampuan, suara kamu bagus ya udah. Kalau kamu punya passion ya kembangin, ya kan? Nah, karena di sini di ayatnya di Amsal 22 ayat 29, ini adalah ayat dalam bahasa Inggris. Aku baca bahasa Indonesianya aja. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Di dalam bahasa Inggris ya, di terjemahan NLT ini bagus banget. Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Do you see? They will serve kings rather than working for ordinary people. Ya, makanya orang-orang yang diterima di Google, kerja di perusahaan Google, bukan yang gak kompeten. Pasti IPK-nya berapa gitu kan. Jadi di sini kita belajar seperti ini teman-teman. Orang yang terampil, yang rajin, yang kompeten, yang unggul dalam pekerjaannya akan mendapat kesempatan untuk berada di tempat-tempat strategis. Ya, siapa yang mau? Mau. Tapi tadi udah dikasih tahu, harus berkorban, harus menumbuhkan kompetensinya. Ingat ya, semua tokoh di Alkitab, bahkan Yesus sendiri, loves the process. Kadang nggak usah cinta pun nanti Tuhan bawa sendiri masuk dalam proses ya. Jadi jangan anti yang sama yang namanya proses. Oke, selanjutnya kita akan belajar gini teman-teman. Di ayat berikutnya di 8 sampai 9, but Daniel was determined. They purpose in his heart ya. Jadi dia belajar bahwa gini, not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. Jadi kan tadi nih selama masa training itu, mereka itu dikasih yang namanya makan makanan raja yang disediakan oleh catering istana, catering dapur istana. Nah, di situ dikatakan makanannya itu tuh gak dijelasin ya, makanannya itu apa gitu ya. Tapi makanan dan minumannya itu anggur. Nah, dia bilang, dia minta permissions, he asked the chief of staff the permission untuk tidak makan itu karena makanan itu, karena dia adalah bangsa Yahudi, itu tidak kosher. Atau kalau dikatakan mungkin bahasanya tidak halal gitu ya, nggak halal. Bukan masalah itu babi atau bukan ya teman-teman, itu tidak dijelaskan. Masalahnya itu babi atau apa ya gitu kan. Karena emang orang Yahudi kan lebih ketat lagi ya soal jenis-jenis makanan yang dia makan. Tapi karena di sini kalau di sumber yang saya baca dikatakan makanannya itu tidak kosher, itu bisa jadi misalnya cara penyembelihannya tidak kosher karena orang Israel lebih ketat banget. Kemudian dipercaya bahwa makanan oleh bangsa itu sudah dipersembahkan ke dewa-dewa. Jadi Daniel gini, oh namanya udah diganti jadi apa? Belsazar. Namanya Daniel siapa? Belsazar ya. Sadrak, Mesak, Abednego tuh namanya di Babel, sama sebelumnya juga lain. Nah, di sini mereka tidak mau makan karena itu akan menajiskan mereka dalam tanda kutip gitu ya. Nah,
bukan cuman sekedar gini, dia tidak makan karena dia tahu itu tidak kosher, kemudian itu juga dipersembahkan ke dewa-dewa gitu ya. Dia tidak masalah namanya diganti, bajunya diganti, atributnya diganti, nggak apa-apa. Tapi untuk makanan, dia punya ini katanya adalah purpose in his heart, bahwa ini akan membuat saya jadi apa ya namanya, kerohanian saya, kalau bahasa sekarangnya kerohanian saya jadi terdispensasi, jadi tertoleransikan, terimpact nih. Makanya dia memilih untuk tidak makan makanan dari raja yang disediakan oleh raja. Tapi dia memintanya dengan permission kepada chief of staff-nya, dan karena dia meminta dengan baik-baik, tentunya God had given the chief of staff both respect and affection. Jadi ada perkenanan dari si, kalau di sini penjenengan itu apa sih? Jadi kasimnya gitu. Dan di sini kita akan belajar bahwa di dalam dunia kerja kita harus punya yang seperti Daniel katakan di sini adalah purpose in heart. Sama-sama katakan purpose heart. Artinya gini, sebelum kita masuk ke dalam dunia kerja, kita harus belajar bahwa kita harus sudah menetapkan, berketetapan. Ada hal-hal yang kita nggak bisa tolerir, nggak bisa kita tolerir. Jangan didiskualifikasi di hidup kita. Contohnya, nanti kita akan belajar ya. Contohnya kita akan belajar gini, minum alkohol nggak apa-apa. Ini untuk entertain klien, misalnya kita marketing, kita mau entertain klien, terus kita dalam tanda kutip diwajibkan minum alkohol untuk entertain klien. Apakah hal itu kita mau tolerirkan? Berkata kotor, misalnya, di sini cara kerjanya ngomongnya harus kotor gitu, kotor gitu. Ya jangan terlibat di dalam situ. Terus misalnya korupsi waktu, korupsi duit, atau apapun itu teman-teman. Karena realitanya begitu kan, di dunia kerja ada aja hal-hal, praktek-praktek yang gak sesuai nih dengan nilai yang kita punya. Makanya kita selalu bilang gini, when the value is clear, the decision is easier. Jadi kita jangan, bahasanya apa ya, jangan polos-polos banget, jangan naif. Kalian mau masuk ke dunia kerja, kalian tuh harus siap dengan isinya macan, harimau, nakutin amat gitu ya. Ibaratnya, ya kan datang dari berbagai background, terus kemudian punya value perusahaan yang mungkin value-nya bukan dari anak Tuhan. Harus siap mental gitu loh. Daniel itu dibawa masuk ke dalam perbudakan, dia harus berhadapan dengan begitu banyak hal yang ada hal yang non-esensial dia bisa accept, ada hal-hal yang dia tidak boleh terima karena itu berlawanan dengan value-nya. Jadi the heart must be set. Sebelum kita kerja, kita punya ketetapan hati, making up minds di mental kita, dan di follow up dengan actions. Makanya tadi dia bertindak. Dia minta izin, maaf pak, saya kalau minum alkohol nggak bisa pak. Saya hari Minggu, misalnya diajak, ini bukan jam kerja ya, hari Minggu kamu diajak ngapain gitu. Maaf pak, ini di luar jam kerja. Maaf bu, di luar jam kerja. You have the right to do it, ya kan? Jadi ada hal-hal yang kamu harus punya ketetapan hati. Nah, tapi nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya, gimana cara menyampaikannya ya seperti Daniel tadi. Nah, akhirnya dia bilang gini, akhirnya saya bacakan ya. Kan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan seterusnya. Itu di Daniel 1 ayat 8-10. Nah kemudian si pemimpin pegawai istana itu berkata begini kepada Daniel. Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Dia kan minta, jangan ya aku gak mau makan yang ini pak. Gitu. Terus dia bilang, aduh gawat nanti kalau kamu hasilnya badan kamu jadi kurus gitu ya. Jadi gak cakep lagi, nanti aku yang kena
kena masalah kayak gitu. Kemudian Daniel bilang gini, please test your servant for 10 days. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dibilang gini, kami berempat nih nggak makan, kasih aja kami makanan, sayur dan air untuk diminum. Kemudian nanti kamu bandingkan penampilan kami dengan orang-orang yang dibawa lain, yang men yang lain. Terus kemudian yang makan makanan raja tadi, dan setelah itu kamu perlakukanlah sesuai dengan yang kamu anggap baik gitu ya, sesuai yang dengan hasilnya gitu. Ternyata at the end of the 10 days, they look healthier and better nourished. Jadi ini bukan perkara makanannya ya. Protein tetap bagus teman-teman. Cuman di sini adalah makanan tersebut itu najis. Jadi dia tidak makan, dia justru makan yang dalam tanda kutip tidak berprotein, hanya serat, tapi dia tetap nutrisinya terjaga. Begitu teman-teman. Di sini dikatakan akhirnya dia menunjukkan bahwa hasilnya malah dia lebih baik. Nah, ini yang kita bisa, hal-hal praktis yang bisa kita pelajarin dari masalah makan tadi. Yang pertama, kita harus punya godly purpose driven di dalam diri kita. Jadi kita masuk ke dalam dunia kerja, ada hal ilahi yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah positive attitudes. Ya. Contohnya dari Daniel ini apa teman-teman? Dia tuh diperbudak loh. Dia diperbudak, tapi dia menjalankan yang seperti tadi Kolose 3 ayat 22 dan 23 tadi. Tapi dia tetap positif, dia masih tetap mau melayani raja dengan ketulusan hatinya. Makanya dia bisa bertahan sampai ke 4 raja. Ya, dia tidak, meski dalam perbudakan sekalipun, Daniel tuh tetap tulus hati untuk melayani raja. Dia tidak mengeluh dan tetap percaya pada Tuhan. Dia tetap percaya pada Allah Israel, pada kuasa Allah dan kebaikannya Allah. Kan dia bisa aja ngeluh, ya Allah, bunuh diri aja lah aku, gitu kan. Ya kan dibawa loh, dia anak bangsawan, dibawa ke perbudakan. Bisa aja dia melompat gitu kan, boom gitu kan. Aku nggak mau jadi budak gitu. Tapi enggak kan. Dia tahu musim hidupnya saat itu, dia ditempatkan dalam perbudakan. Dia masih tetap melayani. Bahkan kita tahu kisah hidupnya berikutnya Daniel, malah dia jadi alat Tuhan untuk memperkenalkan siapa Tuhan yang benar kepada raja-raja yang tidak mengenal Tuhan. Oke? Positive attitude. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, aduh berat banget kerja, berat banget sekolah. Come on, that's the truth. Emang ada kerja sekolah yang enak? Ya kan? Kita harus punya positive attitudes. Bukan situasi berubah dulu, baru kita attitude-nya positif. Belajar seperti Daniel. Yang kedua, adapt yet not compromise. Ada hal-hal yang tadi yang non-esensial, dalam tanda kutip, kita harus pintar, harus bisa beradaptasi. Jangan demi passionmu, gengsimu, disuruh-suruh tuh kayak, ini dibayar gak ya? Dikit-dikit, ada hal yang secara profesional, you have to do more. Bahkan Yesus sendiri ya, di dalam salah satu pengajaran Yesus, dia bilang gini, kalau ada yang meminta kamu berjalan, berapa? 1 mil, berjalanlah 2 mil. Tahu konteksnya itu apa? Konteksnya itu adalah, Yesus bilang gini, dulu ini kita kan lagi diperbudak sama bangsa Romawi. Nah, prajurit Romawi itu suka bawa senjata. Terus dia ketemu di jalan, Jepri, ya misalnya saya prajurit ya, Jep, tolong bawain. Jepri kan budak nih, bangsa Israel. Gak bisa, bangsa Israel bilang gini, gak mau gitu, aku mau pergi ke SNL. Terus dia bilang, bawain tas saya sampai ke rumah gitu. Ini senjata ya, senjata. Si Jeffrey sebagai orang Israel gak boleh ngelawan. Malah Yesus bilang gini, dia suruh bawa ke rumah, dia sekalian bersihin rumah Cece. Ngerti gak sih? Melakukan yang lebih. Karena waktu itu bangsa Israel di dalam perbudakan. Ngerti gak teman-teman? Yesus aja tuh bilang gitu. Karena Yesus itu tahu kalau namanya kita lagi dalam musim itu bangsa Romawi, ya kan bayar pajak, suruh bayar pajak. Makanya waktu itu tahu gak Yusuf Arimatea tuh lagi jalan. Lah pas lewat nih Yesus bawa salib. Langsung pegawai bangsa Romawi bilang gini, prajuritnya, bantuin dia bawain. Itu si Yusuf tuh kagak bisa bilang, gak mau, gue mau pergi, mau pulang kampung. Kagak, dia tetap bawa. Iya kan? Jadi nih, ya
ada hal-hal yang kita merasa ini lewat-lewat dari job deskku, tapi ini sesuatu yang baik untuk karirku, sesuatu yang baik untuk menumbuhkan kompetensiku. Tadi ya, grow your kompetensi. Terima, jangan gini, bos, kemarin berapa itu tadi? Lembur ya, gitu. Ya, paham teman-teman? There are certain things yang kamu bisa, yang kayak tadi, esensial, jangan kamu toleransikan. Tapi ada hal yang membuat kamu harus berubah, beradaptasi di dunia pekerjaan. Yang ketiga adalah practice respect. Artinya apa? Ya tadi, praktekkan rasa hormat, respect. Ya kan? Daniel juga ngomong gitu ke pegawai istana raja. Dia tidak protes, dia propose. Siapa di sini sering kali ya? Saya juga sih kadang-kadang bertobat dulu ya. Gini, wah protes gitu kan. Disuruh misalnya gini, sekarang di tempat kita harus ada absen ya. Protes, gitu kan. Mana zaman nih pakai absen, misalnya gitu, ya kan. Atau hal-hal yang lain. Harusnya kita propose, maaf Pak, kalau misalnya sistem absen begitu di tempat kita kayaknya kurang sesuai. Karena, bukan karena kenyamanan kita, bukan karena kemauan kita. Tapi ada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada provennya. Makanya contohnya tadi kan dia propose, terus dia bilang, ya uji Pak sampai 10 hari. Kalau 10 hari memang sekiranya badan kami jadi gak sehat, ya udah sesuai dengan yang Bapak anggap pandang baik aja. Itu Daniel tuh tahu banget soal politik guys. Dia tahu banget loh, dia sangat menerapkan itu. Dia respect dengan pegawai istana raja, makanya dia juga dapat perkenanan gitu. Jadi ya kadang-kadang mungkin kita ngelihat leader kita kurang pinter, gak bisa ngomong gitu ya. Ya kita tetap harus hormati. Amin. Practice respect tadi, karena tadi balik lagi di Kolose 3 ayat 22-23 itu menunjukkan loh iman kita sebagai orang Kristen. Kalau kamu suka gosipin bos kamu, gak sesuai itu dengan iman Kristen. Emang kalau di dunia kerja itu yang paling sedep apa? Gosip. Jadi lesson yang kedua, kita harus belajar teman-teman, adalah your word is not divine by what you do, instead it is essential that your actions reflect who you are. Jadi artinya gini teman-teman, kayak tadi seperti Daniel tadi, dia sudah mantap dengan siapa dirinya. Oke, saya adalah anak Tuhan, saya adalah bangsa Yahudi, saya boleh bajunya diganti, namanya boleh diganti, tapi makanan saya tidak. Ya, kita harus tahu dulu siapa diri kita. Kenapa? Karena kita belajar gini. Bahkan ya, apa yang kita lakukan itu nggak mendefinisikan siapa kita. Mungkin kita begini, aduh kerjaanku receh banget. Kerjaanku receh gitu, nggak punya jabatan. Tapi tindakan dan hasil kerja kamu akan menunjukkan siapa kamu. Dan siapa kamu ini bukan dengan di label jabatan kamu, tapi siapa kamu sebagai anak Tuhan. Amin. Karena di Matius 5 ayat 16 kita belajar, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka melihat hasil pekerjaanmu yang baik, quality of your service, quality of your work, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini semua anak-anak Tuhan, amin. Anak-anak Bapa di surga, tunjukkanlah itu lewat tindakan kamu. Meskipun apa yang kamu lakukan itu sepele, tidak dianggap, mungkin di dalam pelayanan juga, dimanapun itu, sepertinya itu kecil, tapi itu tidak mendefinisikan siapa diri kamu. Amin. Makanya kita harus mantap dulu siapa kita, karena itu kita perlu komunitas iman. Seperti yang kita hari-hari ini gaungkan tentang everyone gathered. Ya kan? Karena kita di sini berapa? 2 jam. Tambah cool 2 jam juga, mungkin sekitar 4 jam dan seterusnya. Tapi kita berhadapan dengan dunia kerja, dunia sekolah, pendidikan dan sebagainya yang seringkali mengaburkan siapa diri kita. Mungkin kita dibodoh-bodohin. Alah, lulusan ini, gini aja gak bisa.
gitu. Atau kayak, ya banyak lagi hal-hal yang ya tadi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang Tuhan menempatkan kita di bawah mereka, itu seringkali kan mengecilkan kita. Makanya kita perlu komunitas iman, kita perlu berkumpul setiap hari Minggu untuk mengingatkan kita kembali siapa diri kita. Amin. Seperti halnya Daniel, dia punya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia punya komunitas iman yang menguatkan dia di tengah-tengah perbudakan. Dan selanjutnya di sini dikatakan, ini kelebihan di sini. Selanjutnya adalah God, ini ayat berikutnya ya. God gave this for young men. Kan tadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Dan sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Di Daniel 6 ayat 3 bahkan dikatakan Daniel ini punya yang namanya excellent spirit. Ya. The excellent spirit was in Daniel, katanya di dalam Daniel 6 ayat 3. Ya, excellent spirit ini di saat ini di hidup kita punya Roh Kudus. Itu kan bukan hasil dari kita ya, itu kan pemberian dari Tuhan. Diberikan kepada setiap kita anak-anak shine, anak-anaknya Tuhan, sehingga itu membuat perbedaan di dalam kehidupannya Daniel. Kalau kita baca seterusnya ya, dikatakan gini. Jadi kan setelah training 3 bulan, 3 tahun, dibawa kepada raja. Raja ini kayak interview, bercakap-cakap. Raja bercakap-cakap, berinterview lah dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Itu tadi sama ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan, pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. He found them 10 times more capable. 10 kali lebih cerdas kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya adalah lebih capable 10 kali dari semua orang. Satu kerajaan, bayangin. Ini satu Indonesia, nah ini yang paling pintar. 10 kali lagi, Jerome Pauline lah lewat. Nyebut nama terus gitu. Ya, 10 kali lebih hebat teman-teman. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalamnya, ada excellent spirit. Jadi dikatakan gini. Nah, ini lompat. Tadi Daniel 1, kita lompat ke Daniel 6. Daniel 1 kan kerjanya sama Nebukadnezar. Kalau Daniel 6 bekerja sama Darius, Raja Darius, orang Media. Bukan Media belakang ya, Media. Emang namanya Media nama kerajaannya. Jadi, nih Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Jadi rajanya itu umurnya 62 tahun ya. Nah, sama nih, kalau katanya nih ya, kok serius banget, emas nih, mutiara nih, emas dilempar ke got, tetap emas. Nah ini sama nih, udah ganti pemimpin, Daniel itu tetap menjadi hot spot gitu ya, mendapat hot ya. Karena Daniel adalah salah satu dari 3 orang yang mau diangkat sebagai petinggi. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai tadi roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi dari 3, Daniel yang paling menonjol, paling capable, jadi mau dikasih seperti Yusuf di rumah Potifar, ya kan, dikasih kepercayaan yang sangat besar yang lebih. Dan ketika itu terjadi iri hati. Orang-orang itu nggak suka nih Daniel nih dapat promosi gitu. Lalu ini nih yang dikatakan mereka. Lalu mereka berkata, jadi orang-orang yang iri tadi, kita hanya dapat menemukan kesalahan Daniel dalam hal yang berhubungan dengan agamanya, dalam hal ibadahnya. Ketika Daniel mendengar tentang hal itu, berpulanglah ia ke rumahnya. Apa yang dia dengar? Kisah yang tentang dibangun patung, disuruh menyembah, patung raja untuk menyembah. Kalau nggak salah sama 30 hari, itu orang harus menyembah patung itu kalau dibunyikan bunyi-bunyian. Intinya sebegitu teman-teman. Jadi bayangin, sedih dong Daniel kan. Ini hal yang nggak bisa dikompromi sama Daniel. Gue boleh nih melayani raja, gue boleh menyanjung raja, tapi gue nggak boleh menyembah raja. Kan di penyembahannya hanya untuk Tuhan, ya Allah Yahweh gitu. Terus kemudian Daniel sedih mendengar hal itu, tapi dia lihat apa yang dia lakukan.
Kembali ke rumahnya, kamarnya yang ada di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya Daniel ngapain? Ia berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari. Seperti biasa. Jadi ini bukan karena kepepet tiba-tiba, wih kita mau dianiaya, kita mau dibully. Baru aku lari ke kamar berdoa. Kagak, tiap hari dia udah berdoa 3 kali sehari. Seringkali kita gitu ya, kalau ada masalah baru cari Tuhan ya. Di dunia kerja kan, aman. Tiba-tiba ada orang toksik satu masuk. Sedap kali ini orang toksik ini. Langsung baru lari ke gereja. Lalu dia berdoa, Tuhan, biarlah orang itu kecelakaan gitu. Wih, keren kali. Alah, biasanya juga gitu doanya. Dan seperti biasanya berdoa kepada Allah yang memuji 3 kali sehari yang berlutut di depan jendelanya. Jadi dia ini seperti biasa. Artinya apa? Selalu berkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan secara konsisten. Makanya di sini kita belajar pursuing God's wisdom consistently. Kita baca yang di bawahnya. 1, 2, 3. Your to face challenge ahead. Daily spiritual practice. Itu memperlengkapi kita. Jangan bilang gini, tidak ada yang pasti. Di dunia kerja, tiba-tiba lu di lay off. Tiba-tiba KPI-nya ditambahin, targetnya ditambahin. Itu kan challenge ya. Nggak ada di luar kontrol kita, di luar kontrol kita. Yang perlu kita siapin adalah spiritual life kita juga, kompetensi kita juga terus kita kembangkan sehingga ada tantangan apapun, kayak Daniel ganti pemimpinnya, dia tetap kompeten. Dia tetap mampu menunjukkan bahwa dia capable karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Daily spiritual ini in private. Benar gak? In private. But the power, it will be shown in public. Ya, daily spiritual, it's something that we do privately. Tapi personally, privately. But the power will be shown public. Itu kaget rajanya. Masuk ke dalam gua singa. Sadrak Mesat Abednego masuk ke dalam dapur perapian. Raja Darius itu sampai memang benar Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Itu adalah hasil dari kehidupannya, kehidupan kerohaniannya. Kita nggak akan pernah tahu teman-teman, the opportunity will comes to you, ada orang yang akan bertanya pada kamu, kamu kok hebat banget, dibully segitunya, ditekan sebegitunya, masih tetap positif. Apa sih rahasianya? Langsung muncul. Karena apa? Karena Yesus. Secara publik orang bisa melihat loh perbedaannya. Tapi kita harus pastikan yang private ini kita lakukan benar-benar. Kita harus belajar teman-teman. Yang ini dikatakan bahwa Tuhan adalah yang memberikan. For the Lord gives. Ini di Amsal 2 ayat 6 sampai 7. For the Lord gives wisdom. Wisdom ini bicara tentang skillful, godly. Jadi kompetensi mental kita, kerohanian kita datangnya dari Tuhan. From His mouth comes knowledge and understanding. He stores away sound wisdom for the righteous. Orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran, yang mempraktekkan kebenaran. He is a shield, pelindung to those who walk in the integrity. Kita nggak bisa ngeklaim perlindungan Tuhan, berkat, kelimpahan dan sebagainya kalau kita nggak hidup dalam integritas. Nonsense. Wah, saya mau diberkatin, tapi kamu masih nyolong. Korupsi waktu. Saya mau dipromosiin, tapi nggak mau melatih diri. Kerjanya gibah, gosip. Ya, nggak sejalan itu. Kita harus praktekkan yang seperti Daniel praktekkan. Who walk in integrity. Ketika kita
punya koneksi dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat setiap daripada kita jadi living testimony. Bisa memberikan influence di dunia kerja kita, di bisnis kita, di pendidikan kita. Sebagai penutup makanya kita belajar di sini. Thriving in career itu means not only advancing professionally. Yang tadi aku bilang financial success, work-life balance, promotions dan sebagainya. Itu nggak salah ya. Itu hal yang memang diperlukan untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi not only advancing professionally, tapi kita harus honoring God. Artinya menghormati, honoring God through your work. Kerjaan kamu pastikan sesuai dengan standar, bahkan lebih dari standar. Kesaksian hidupmu, perkataanmu. Kalau perkataanmu aja masih pahit, dikit-dikit capek. Ya lu pikir kerja kagak capek? Capek lah semua orang. Karakter, gak jelek-jelekin atasan, ya kan? Setiap sedia membantu, ada yang bisa dibantu Pak, gitu. Tapi karakternya juga bicara menolak hal-hal yang gak bener ya. Bolehlah, kasihlah aku proyeknya, nanti aku kasih kamu ceperannya. Nah itu juga bicara dengan karakter. Apapun, gimana sih setiap orang di sini pasti punya praktek yang akan berbeda-beda. Bicarakan nanti di komsel kalian, di kul kalian. Dan itu harus kita dapat dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Apa ya yang boleh dan gak boleh nih di dalam lingkup pekerjaan saya. Apa ya yang Tuhan kasih tahu, oh ternyata selama ini saya salah. Saya kompromikan hal-hal yang harusnya tidak saya kompromikan. Dan lain sebagainya. Di situ Tuhan yang akan menunjukkan hikmat kepada setiap daripada kita. Karena tadi ya, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari Dialah manusia mendapat pengetahuan dan pengertian. Kepada orang yang tulus dan tak bercela diberikannya pertolongan dan perlindungan. Tuhan menjaga orang-orang yang berlaku adil, berintegritas dan melindungi mereka yang mencintai Dia. Seperti Daniel, teman-teman. Thriving in careers, di karir kita artinya adalah kita harus belajar menghormati Tuhan di setiap musim dalam hidup kita. Dan let our consistency speak louder than circumstances. Ya, konsistensi itu yang akan menunjukkan kualitas diri kita, teman-teman. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama yuk refleksikan apa yang kita dengar, ya. Kita tuh bakal kerja 45 tahun, teman-teman. Yang belum bekerja, siapkanlah dirimu dengan kompetensi, dengan karakter, ya. 45 tahun ya, mau di bisnis kek, mau di karir kek, apapun itu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari libatkan Tuhan, teman-teman. Kita angkat pujian yang tadi kita naikkan.